Bagaimana tata cara mencatatnya? Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Apabila hambaku berniat ingin berbuat buruk, jangan dicatat dulu sampai ia benar-benar mengamalkan perbuatan buruk tersebut. Fa in 'amilaha faktubuha bimithliha. Apabila ia telah mengamalkannya, maka tuh catatlah seperti amalannya tersebut. Maksudnya seperti amalan itu apa? Artinya ya dosanya hanya diberikan satu saja. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim demikian. Ya, fa in man hamma bihasbi sayyi'atin fa 'amilaha katabaha Allahu 'indahu sayyi'atan wahidah, kata Rasulullah SAW. Siapa yang berniat untuk berbuat buruk kemudian ia jadi mengamalkannya, maka akan dituliskan untuknya satu keburukan saja. Tapi satu ini Pak, ya tergantung dosanya. Kalau dosanya kecil ya satunya kecil gitu. Kalau dosanya besar ya satunya besar. Ya, tergantung dosanya. Fa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Apabila ia meninggalkan maksiat itu karena aku, kata Allah, maka tuliskan untuknya satu kebaikan. Wa idza arada an ya'mal hasanah falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Dan apabila dia ingin mengamalkan kebaikan, ya tapi ia tidak jadi mengamalkannya, tuliskanlah untuk dia tetap satu kebaikan. Ya, antum misalnya berniat mau sedekah, kemudian nggak jadi, maka tetap ditulis satu kebaikan. Ya. Fa in 'amilaha faktubuha lahu bi 'ashri amsalha. Dan apabila ia jadi mengamalkan kebaikan tersebut, tuliskan untuknya 10 kali lipat. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Diperhatikan ya, akhi, ya. Ini tata cara malaikat menulis perbuatan hamba. Ya, berarti yang ditulis apa? Hah? Yang ditulis apa berdasarkan hadis ini? Hah? Yang bernilai kebaikan dan yang menilai Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, berarti yang tidak bernilai kebaikan dan keburukan tidak dicatat. Karena hadis ini menunjukkan yang dicatat itu hanya bernilai baik dan yang bernilai apa? Buruk. Kalau enggak bernilai pahala, enggak bernilai dosa, 0, enggak dicatat. Itu disebut dengan perbuatan yang sia-sia. Bayangkan Pak, kalau antum nggak punya nilai sama sekali dari perbuatan antum gimana? Kalau antum punya rapot nggak dikasih nilai gimana Pak? Ya, rugi tidak? Ya rugi sebetulnya. Ya, maka dari itu ya akhi, ya azakallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan kita untuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Ya Allah berfirman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari sesuatu yang sifatnya sia-sia. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Perhatikan di dalam mencatat keburukan, ya. Apabila si hamba ini baru niat saja, maka belum dicatat. Kecuali kata para ulama kalau niatnya itu disertai dengan usaha, baru dicatat. Misal, ada orang niat mau berzina. Pergilah dia ke tempat pelacuran. Sampai di tempat pelacuran rupanya ada razia, gak jadi berzina. Maka yang seperti ini tetap dicatat. Kenapa? Karena dia ada usaha, walaupun tidak jadi berzina. Ya. Jadi yang diberikan pahala itu kalau meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, ya akhi, azakumullah wa iyyakum.
Kemudian ya akhi azakallahu wa iyyakum, untuk perbuatan kebaikan, kalau dia berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya, maka ditulis apa? 1. Tapi apakah semuanya ditulis 1? Kalau kita lihat dalil-dalil Pak, dibedakan antara amalan yang dia memang punya kebiasaan dengan amalan yang dia tidak punya kebiasaan. Iya, kalau dia punya kebiasaan ditulis sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat ya Ibn Hibban dan yang lainnya. Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau musafir pergi jauh, maka ditulis untuknya dari pahala seperti dia tidak sakit dan tidak safar. Tuh lihat. Ya. Apabila seorang hamba itu apa? Sakit, kemudian apa? Safar, maka akan dituliskan untuk dia amalannya seperti tidak sakit dan tidak safar. Berarti pahalanya sempurna tidak? Sempurna. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan bahwa yang diberikan pahala 1 itu kalau dia tidak punya kebiasaan. Adapun kalau dia punya kebiasaan, dia tinggalkan karena uzur, tetap pahalanya sempurna, Pak. Kalau Bapak misalnya ya terbiasa sholat malam, tiap malam sholat malam, pas malamnya mau tahajud pusing kepala, pening, nggak jadi tidur lagi. Berarti Bapak meninggalkan karena uzur. Maka yang seperti ini tetap diberikan pahala sempurna, seperti Bapak sholat malam. Inilah Pak rahasianya ya. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melanggengkan suatu amal. Makanya kata Aisyah, kana ahabul a'mali ilaih adwamuha wa in qalla. Adalah amal yang paling disukai oleh Rasulullah SAW yang paling apa? Langgeng, yang dawam gitu. Walaupun sedikit. Iya. Walaupun kita bisa hanya misalnya witir doang. Setiap malam witir 3 rakaat. Tapi kalau kita tinggalkan ternyata karena uzur, Masya Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Pahala ya seperti halnya kita sholat, Masya Allah. Iya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa orang yang mempunyai kebiasaan suatu amal itu ketika ia tinggalkan itu karena uzur, maka diberikan oleh Allah pahala sempurna. Dan ini juga ditunjukkan oleh hadis lain Nabi SAW sabda, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'ana illa wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr." Ada beberapa orang di kota Madinah, tidaklah kalian melewati lembah, tidak pula melewati perbukitan, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Habasahumul udhur, kata Rasulullah. Mereka terhalang karena ada udhur. Mereka tidak bisa ikut karena ada apa? Udhur. Tapi mereka ingin ikut. Dan mereka sudah terbiasa ikut perang bersama Rasulullah SAW. Tapi karena ada udhur, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka pahala yang sama. Masya Allah. Ini adalah merupakan karunia Allah yang besar ya akhi, azakumullah. Bayangkan Pak, sebatas niat saja kita sudah dikasih pahala 1. Makanya kata para ulama, niatur rajul khairun min amalih. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Ya.